Urusan benar dan salah, siapa sih yang boleh menentukan? Sebenarnya di dunia ini ada banyak jenis pendekatan pendidikan, tetapi dua pengaruh pendidikan yang mungkin paling besar adalah Anglo-Saxon dan pandangan dari Amerika Serikat. Anglo-Saxon adalah tipikal dari pendidikan di Inggris. Mereka sangat kaku dan tegas karena menurut mereka ilmu yang berkembang sekarang berasal dari ilmu sebelumnya. Terkait pandangan ini ada candaan yang kira-kira berbunyi, kalau kalian mau lihat sekilas mana saja yang dipengaruhi oleh pendidikan Anglo-Saxon, coba lihat aja jurnal dengan footnote-nya. Biasanya mereka banyak dan bertebaran di dalam setiap kutipan. Kutipan dalam dunia akademis adalah bukti penghormatan bagi ilmuwan sebelumnya. Menghormati ilmuwan dan karya zaman dulu adalah bentuk sikap terbaik seorang intelektual. Kalau dalam pandangan pendidikan Amerika Serikat, biasanya mereka tidak begitu ketat dengan footnote. Karena itu, beberapa ilmuwan kadang tidak memakai footnote, tetapi menggunakan logika yang cukup. Misalnya nih, seseorang ingin menggambarkan rasisme di Amerika. Kalau Anglo-Saxon, biasanya mereka membawa teori sebelumnya dan penelitian yang pernah ada. Beberapa penelitian Amerika biasanya menjelaskan melalui data dan logika saja tentang rasisme yang diindikasi sedikitnya percampuran kulit hitam dan kulit putih. Contoh lainnya adalah di Amerika sendiri. Beberapa pemikir hebatnya tidak diakui sebagai akademisi. Mungkin kalian pernah dengar Malcolm Gladwell. Dia merupakan salah satu orang yang memiliki banyak teori menarik. Tetapi sayangnya teorinya tidak diakui dunia akademis. Pemikiran-pemikirannya pun dianggap sebagai pseudoscience. Gladwell dalam buku-bukunya banyak mengungkapkan dengan cara riset langsung dan dari berbagai sumber yang kadang tidak terkait dengan dunia akademis. Ketika dia ingin menggambarkan jatuhnya pesawat saudaranya Kennedy, dia menyewa pesawat kecil dan meminta pilot mematikan mesinnya. Rasa jatuh yang dirasakan kemudian ditulis olehnya. Proses jatuhnya pesawat terhadap mental psikologis penumpangnya dianggap sudah cukup digambarkan melalui uji coba pesawat jatuh. Tetapi ternyata dunia akademis menolak cara seperti itu karena tidak ada referensinya. Hal yang sama pun terjadi dalam dunia agama. Ada aliran yang mengharuskan kita memiliki referensi atau sanad yang jelas. Tetapi ada juga yang memperbolehkan kita menggunakan logika dan tidak terlalu ketat dengan referensi. Mungkin kalian tahu, salah satu perbedaan NU dan Muhammadiyah adalah bagaimana mereka menggunakan dan memilih referensinya. Karena itu beberapa hal tampak berbeda. Bagaimanapun juga, kebenaran bukan milik sekelompok orang. Semuanya boleh berargumen, termasuk kita yang ada di sini. Kita juga menggunakan referensi kok. Hanya saja batasan yang ada di Instagram kadang membuat kita tidak cukup untuk menuliskan semuanya. Aku juga merekomendasikan banget nih untuk baca-baca dan cari informasi tambahan di luar sana. Dan tidak menjadikan perkataan salah satu tokoh sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang sesungguhnya. Nah, dengan ini mungkin kalian bisa bantu kami dengan memberikan koreksi kalau ada kekeliruan dan menambahkan referensi jika ada pandangan yang menarik. Boleh kan?